Viral Bapak Ibu beredar sebuah video ya, yang mana di sini Ketua PWI Laskar Sabilillah Jawa Barat ngamuk ya, gak terima kalau ada pendatang atau dari Yaman ini mengobok-obok NU ya, mengklaim NU milik mereka, dan semua itu diklaim milik mereka. Dan ini tugas PWI seperti ini nanti ya, mohon disimak. Dan nanti ada Gus Romli ya, yang mana berbeda pendapat tentang ini kan, katanya Islam itu ya dari Habib ya. Benarkah seperti itu Bapak Ibu? Mau nanti disimak ya sampai akhir, baru nanti komentar kira-kira gimana pendapat tentang dua argumen ini antara PWI dan Gus Romli. Oke, kita ke videonya. Hari ini banyak yang merongrong, ada gerakan separatisme yang ingin membelokkan sejarah. Katanya NKRI bukan perjuangan ulama Nusantara, katanya NU pun bukan didirikan oleh ulama Nusantara. Berarti secara tidak langsung ulama Nusantara adalah tidak berbuat apa-apa. Apa maunya mereka? Mereka ingin menguasai negara kita, mereka ingin menjajah negara kita. Saya tanya kepada sahabat-sahabat, saya tanya kepada seluruh jajaran masyarakat yang menjajah negara kita, yang menghinakan dan menginjak negara kita, menghinakan ulama Nusantara, biarkan apa lawan, biarkan apa lawan, biarkan apa lawan. Makanya saya titip berjuang di PWI harus dasar lillahi ta'ala, jangan main-main. Saya ngomong ketika saya bicara di NU, hei, ngurus NU kudu lillahi ta'ala, ngurus NU lillahi ta'ala malah lodar wes ya, ngurus NU lillahi ta'ala malah lod sama, ngurus PWI macam-macam malah lodar. Saya ketua umum, jika menjadi pengurus PWI maunya bukan untuk memperjuangkan agama, maunya bukan untuk memperjuangkan negara, maunya bukan untuk memperjuangkan Nusantara. Doakeun aing modar ku sararea. Paham? Lalu hari ini coba ada yang menganggap ke kita ini aneh-aneh macam-macam. Kita prihatin di daerah-daerah lain pejuang-pejuang PWI dipersekusi. Kiai Imad yang bagian daripada pengurus PWI karena hari ini lagi mengkaji tentang nasab, karena kita tahu yang mengatakan NKRI lain menang ulama Nusantara, NU lain menang ulama Nusantara, menang saha cenah, katanya adalah dapat orang Yaman. Itu yang disebut Habib yang hari ini oleh Kiai Iman beserta ulama-ulama lain. Hei, kamu jangan ngaku-ngaku zuriyah Rasul, ternyata kamu adalah putus bukan keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hei, kamu jangan membelakan sejarah NU. Hei, kamu jangan membuat kuburan-kuburan palsu, ternyata kamu adalah pengkhianat bangsa Indonesia. Betul, kita siap menghadapi pengkhianat, siap menghadapi pengkhianat. Tolong kepada siapapun, kalau ingin membubarkan kegiatan dan acara, hanya yang memiliki wewenang adalah aparat. Hanya aparat. Yang lain jangan dibiarkan. Alhamdulillah di Majalengka kondusif, mudah-mudahan selamanya. Saya himbau kepada kepolisian lain, termasuk Kapolda Jawa Barat, termasuk Kapolri, saya Mujib, Ketua PWI Jawa Barat, kamu berhenti jadi polisi, keluar jadi polisi, berhenti jadi Kapolres, berhenti jadi Kapolda, berhenti jadi Kapolri. Jika yang merusak kehidupan berbangsa dan bernegara dibiarkan. Saya Abdul Mujib, Ketua PWI Jawa Barat, tidak takut sedikit pun menghadapi gerakan separatisme yang ingin mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nanti malam saya di Karawang,
Katanya ada ancaman. Katanya ada ancaman. Saya rela mati demi agama, bangsa dan negara. Loh, negara hukum dipermainkan. Mau siapa lagi yang akan membela kalau bukan kita? Betul. Siap kita bekerja sama dengan kepolisian? Siap kita bersama berjuang bangsa dengan TNI? Siap kita berjuang bangsa dan negara, agama dengan ulama? Mudah-mudahan semuanya itu adalah diberikan kemudahan. Amin ya rabbal alamin. Terakhir, kita selamatkan umat dari aliran dan ajaran sesat dan menyesatkan. Semua orang ngomong sesat dan sesat harus pakai ilmu. Urusan nasab jangan dengan marah-marah, jawab. Ini loh kitabnya, leluhur kami itu dari Rasul ngomong. Sekarang aja tes DNA diakui kebenarannya oleh dunia. Kalau nggak suka tes DNA, ya bikin kamu tes DNU apa tes apa. Jangan tes DNA disalahkan. Dulu nyuruh orang pakai tes DNA, sekarang malah diharam-haramkan. Lalu diutek kamu itu ada apa? Jangan bodohi masyarakat, jangan bodohi rakyat Indonesia. Maka siapapun, gerakan apapun, kelompok manapun yang mengganggu dan membodohi rakyat Indonesia, kita wajib melakukan perlawanan. Siap. Maka dengan adanya pelantikan ini, sahabat-sahabat pasang badan. Siap. Hei, harus yakin membela agama mati syah, membela negara mati syah. Maka saya tekankan, jangan niat macam-macam, jangan niat macam-macam. Kita nggak dibayar, betul? Kita nggak dapat bayaran, betul? Tapi jika kita berjuang untuk agama, berjuang untuk negara, menunjukkan perjuangan leluhur kita, saya yakin anak cucu kita akan dijadikan keluarga turunan yang solehin solehat. Amin. Rezeki akan diberi Allah yang manfaat dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya, Islam ke Indonesia pada awal-awal dulu, termasuk penyebaran Islam ke Indonesia Timur, ini masih keluarga yang sama, dari keluarga klan Ba'alawi sampai ke Filipina. Baru beberapa ratus tahun kemudian, ya, dari keluarga Ba'alawi yang dari suku lain, kalau sekarang disebut kalangan habaib, baru hijrah ke Indonesia. Itu baru hijrah, katanya dari kalangan habaib. Karena siapa? Sayyid Abdul Malik bin Alawi ini sepupu dengan Al-Faqih Al-Muqaddam Sayyid Muhammad bin Ali Ba'alawi. Muhammad bin Ali bin Muhammad Shahib Mirbad, Abdul Malik bin Alawi bin Muhammad Shahib Mirbad. Baru kemudian ke sini. Nah, Islam yang disebarkan kepada bangsa kita dari dulu ini memang Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di dalam fikih mazhabnya Imam Syafi'i, ya, akidahnya Imam Asy'ari, kemudian tasawufnya Imam Junaid Al-Baghdadi, seperti yang tercatat di pintu MRBJ, seperti yang tercatat di situ. Dan ini memang Islam moderat. Islam moderat memang ini. Karena Islam moderat banyak pengikutnya, ramai dari dulu. Nah, kelompok moderat ini memang Islam yang terbaik. Makanya kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an wa karramallahu wajhak, Sayyidina Ali berkata, khairun nas annamatul awsat yalhaqu bihim at-tali wa yarji'u ilaihim al-ghali. Sebaik-baik manusia, sebaik-baik golongan dalam Islam adalah kelompok moderat. Yang paling baik itu yang moderat. Mengapa begitu? Karena kelompok moderat ini akan disusul oleh kelompok yang terlambat, yang teledor. Yang teledor ini kalau ingin baik harus gabung sama yang moderat. Kemudian akan menjadi rujukan, akan menjadi tempat kembali kelompok yang ekstrim, yang berlebih-lebihan. Yang berlebih-lebihan ini kalau ingin baik harus kembali pada moderat. Nah, dari dulu Islam kita, Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah ini memang Islam moderat. Belakangan, kira-kira sejak 150 tahun yang lalu atau sekitar 200 tahun, kelompok yang tidak moderat mulai bermunculan. Nah, kelompok yang tidak moderat ini macam-macam. Ada kalanya ekstrim kanan, ada kalanya ekstrim kiri. Kalau yang ekstrim kanan ini berlebih-lebihan. Siapa contohnya? Seperti Wahabi.
Salafi ya, itu ekstrim kanan. Mengapa? Mereka terlalu ekstrim, bilangnya kembali pada Al-Quran dan hadis. Kembali kepada Al-Quran dan hadis ya, terlalu ekstrim, kemudian tidak punya perangkat keilmuan yang memadai, akhirnya kacau. Akhirnya karena rujukannya cuma Al-Quran dan hadis, gak mau kepada para ulama. Kalau kita ini kan bermadhab kan, gak mau kepada para ulama, akhirnya sesat karena Al-Quran. Loh kok bisa karena Al-Quran sesat? Allah menyampaikan di dalam Al-Quran, yudhillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira. Allah sesatkan dengan Al-Quran banyak orang, Allah beri hidayah dengan Al-Quran banyak orang. Siapa yang disesatkan? Ya kelompok yang berlebih-lebihan ini pakai Al-Quran. Dan ini kelompok ekstrem kanan ini diingatkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis ya, riwayat Imam Ibnu Hibban di dalam sahihnya dari Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innama atakhawwafu alaikum rajulun qara'al Qur'an." Sesungguhnya sesuatu yang aku khawatirkan pada kalian, seorang laki-laki yang baca Quran. Loh, baca Quran ini kan dianjurkan, ibadah paling afdal, apalagi dibaca di dalam sholat. Bahkan orang yang terbaik, orang yang ngajar Al-Quran dan orang yang belajar Quran. Lah ini Rasulullah kok khawatir ini? Sudah baca Quran tapi Rasulullah khawatir, berarti ini ada masalah. Apa masalahnya? Mungkin nggak punya guru dia baca Quran. Nah kemudian hatta idza ru'iyat bahjatuhu alai, hingga ketika orang ini kelihatan indah karena Al-Quran. Kok indah karena Al-Quran? Suaranya merdu, hafal ayat-ayat Al-Quran. Kalau menjadi imam, makmumnya sampai lupa gak baca Fatihah karena merdunya suaranya imam ya, saking merdunya itu. Ini imamnya sampai lupa, suaranya merdu. Wasara rid'an lil Islam, dan orang ini menjadi penolong Islam. Kok penolong Islam? Mungkin jadi imam, buka rumah tahfidz, ngajak orang bertaubat, asalnya enggak sholat diajak sholat. Setelah begitu bagaimana? Ghayyarahu ila masya Allah, orang ini merubah ajaran Al-Quran pada apa yang Allah kehendaki. Yudhillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira. Sesat karena Al-Quran. Ajaran Al-Quran dirubah sama dia. Yang enggak syirik, yang Al-Quran enggak mensyirikkan, disyirikkan. Yang enggak sesat dibilang sesat, pakai Al-Quran dalilnya. Hatta semua aliran sesat itu punya dalil dari Al-Quran. Kelompok kebatinan yang ngajak tidak sholat, dalilnya apa? Aqimis sholata lidzikri, dirikan sholat untuk mengingatku. Berarti kalau sudah ingat nggak perlu sholat. Ini namanya sesat karena Al-Quran. Mengapa? Al-Quran dipahaminya sendiri, gak pakai guru. Padahal maksudnya kata para ulama, maksud dirikan sholat untuk mengingatku, perintah agar kita khusyuk di dalam sholat. Agar kalau kita sholat, yang direnungkan itu makna bacaan dalam sholat, bukan merenungkan pekerjaan yang belum selesai di pasar. Maksudnya itu. Sama ini enggak. Makanya kelompok kebatinan begitu azan, Allah, nggak sholat dah. Sudah selesai sholatnya, pokoknya ingat Allah, karena kata Al-Quran untuk ingat. Sudah ingat ini namanya sesat karena Al-Quran ya. Ya Wahabi ya begitu, apa-apa pakai Al-Quran, itu namanya sesat karena Al-Quran. Mengapa gak punya guru? Akhirnya apa? Fansalakha minhu wa nabadhahu wara'a dhahri, dia melepaskan dirinya dari Al-Quran. Al-Quran dia lempar jauh-jauh ke belakang, lalu dia serang tetangganya dengan pedang, dibunuhnya. Mengapa diserang dengan pedang? Waramahu bisyirki, dia tuduh tetangganya syirik. Dasarnya apa? Al-Quran yang dia gagal faham, Al-Quran yang dia salah fahami karena tidak ikut para ulama. Ini namanya kelompok ekstrem kanan, gak moderat. Nah kemudian ada kelompok ekstrem kiri. Karena ada kelompok ekstrem kanan, itu radikal, itu ekstrem.
akhirnya kelompok ekstrem kiri liberal ini ingin mengembalikan, cuma merusak juga. Mengapa merusak? Karena yang moderat ditarik sampai terlalu kiri. Mestinya yang kanan ditarik ke tengah, ini enggak. Mengapa ditarik ke kiri? Karena dia tempatnya di kiri memang. Gimana enggak di kiri? Wong dia kelompoknya dia mestinya kalau ulama itu sowan misalnya ke Mekah ke Sayyid Ahmad Al-Maliki. Dia sowannya ke Perdana Menteri Israel. Nah, itu dia Bapak Ibu. Alhamdulillah syukurillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu dia tadi dua pendapat dari dua tokoh, yang mana yang pertama ada dari Ketua Laskar Sabilillah Jawa Barat menyatakan yang tadi sudah disampaikan bahwa ada sekelompok orang yang ingin mengobok-obok katanya, merubah sejarah milik mereka, dan itu alasan dari Laskar Sabilillah PWI Wali Songo didirikan ya untuk membela para kiai katanya dan meluruskan sejarah seperti itu ya Bapak Ibu. Tadi juga ada Gus Romli yang mana menyampaikan bahwa agama Islam pertama kali disebarkan di Indonesia itu dari timur ya, dari para klan, para habaib seperti itu ya Bapak Ibu. Oke, kita di sini sebagai penyimak seperti ini kita doakan ya, walaupun ini berbeda pendapat antara ketua ini dari Jabar dan Gus Romli, ya kita monggo ya, mau percaya yang mana silakan, mau pilih yang mana. Kita di sini hanya mendoakan semoga yang ya menyebarkan ajaran dengan nilai ta'ala Allah panjangkan umurnya dan sehat selalu, amin ya rabbal alamin. Kita juga doakan aja mereka ya, Gus Romli, Idrus juga sehat selalu, panjang umur, yang ketua Laskar PWI tadi panjang umur, dan bapak ibu juga panjang umur selalu. Oke, terima kasih. Itu dia informasi kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa di informasi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.